Kita menolak, Pak. Bisa, Pak. Halo gengsku, makasih buat yang udah klik video ini dan selamat datang di Cerca, cerita bareng Jessica. Oke gengsku, seperti biasa ya, hari ini aku bakal temenin kalian untuk bahas kasus yang memang lagi banyak banget diomongin di mana-mana. Contohnya misalnya kayak kasus yang mau kita bahas hari ini nih, beritanya nih lagi banyak banget menyedot perhatian banyak orang, terutama khususnya untuk warga biasa nih, warga Indonesia maupun pemerintah, dan bahkan kasus ini juga sudah mendapat perhatian lebih dari negara-negara yang terhubung dengan PBB. Jadi kasus ini konteksnya sudah masuk ke perhatian internasional jatuhnya ya geng. Nah mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu nih tentang kasus ini. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa informasinya udah cukup, boleh di skip aja. Atau mungkin buat teman-teman yang belum tahu tentang kasus ini sama sekali, tenang aja, aku bakal bahas kasus ini secara singkat dan garis besar mungkin ya. Karena kan kalau terlalu mendetail tuh kayaknya bakal runyam gitu kan ya. Nah terus kasus yang mau kita bahas hari ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, jadi kasus yang mau kita bahas hari ini nih adalah kasus penolakan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya yang baru-baru ini mendarat di Aceh. Dan sampai pada saat ini, para pengungsi ini tuh terus bertambah nih jumlahnya, geng. Emangnya siapa sih Rohingya ini? Dan kenapa mereka ngungsi ke Indonesia? Nah, jadi Rohingya ini adalah sekelompok etnis minoritas Muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar, negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Tepatnya di Provinsi Arakan, di sisi sebelah barat Laut Myanmar, yang daerahnya ini berbatasan dengan Bangladesh. Dan sekarang dikenal dengan Provinsi Rakhine atau Rakang, menurut perwakilan Badan Pengungsi PBB UNHCR. Menurut pendapat sejarawan, saat Myanmar yang pada saat itu dikenal sebagai Burma masih menjadi bagian dari wilayah yang dipengaruhi budaya India di bawah penjajahan Inggris pada tahun 1824 sampai 1948. Saat itu terjadilah migrasi kepada para pekerja dari India dan Bangladesh. Nah, apakah kemudian nih etnis Rohingya ini tuh merupakan bagian dari Myanmar? Untuk hal itu sendiri, itu masih menjadi kontroversi ya geng. Karena sebagian sejarawan nih mengatakan kalau komunitas ini tuh sebenarnya udah lama tinggal di Myanmar. Dan memang hal ini juga diyakini oleh komunitas dari Rohingya itu sendiri ya geng. Nah terus juga ada yang berpendapat nih dengan mengatakan kalau mereka atau si pengungsi Rohingya ini tuh baru muncul dalam seabad terakhir. Nah, hal ini juga yang dijadikan dasar bagi junta militer pemerintah di Myanmar menyatakan mereka sebagai pendatang baru dari subkontinen India. Nah, loh, sudah berabad-abad tinggal di Myanmar, mereka udah tinggal di Myanmar, tapi kenapa masih mengungsi di Indonesia? Jadi singkat cerita nih gengs, semuanya ini tuh awalnya bermula ketika pemerintah Myanmar menerbitkan undang-undang kewarganegaraan, tetapi etnis Rohingya ini tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di negara tersebut. Pemerintah Myanmar juga bahkan menolak nih memberikan mereka kewarganegaraan dari tahun 1982. Itu yang membuat mereka ini menjadi populasi yang tidak memiliki kewarganegaraan, geng. Tapi meski demikian, etnis Rohingya ini tuh tetap memutuskan untuk tinggal di Myanmar. Selama puluhan tahun, mereka ini mengalami kekerasan, diskriminasi, dan persekusi di Myanmar. Kata Badan Pengungsi PBB UNHCR, hampir seluruh warga Rohingya yang tinggal di wilayah Rakhine tidak boleh keluar dari salah satu wilayah termiskin di negara tersebut tanpa izin pemerintah Myanmar. Akibatnya,
mereka kesulitan untuk belajar, menikah, menjalankan agama, bekerja, dan mendapatkan layanan kependudukan. Nah, puncaknya itu terjadi pada tahun 2017, di mana gelombang kekerasan besar-besaran terjadi di Rakhine. Jadi, gengs, seluruh desa di tempat mereka tinggal itu dibakar. Ribuan keluarga itu banyak yang dibunuh dan bahkan terpisah dari anggota keluarganya. Dan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi ketidakadilan inilah yang diterima orang Rohingya yang menyebabkan akhirnya mereka ini memutuskan untuk meninggalkan Myanmar sejak akhir 1970-an. Dan lebih dari 742.000 orang Rohingya ini pergi mengungsi ke negara tetangga, yaitu negara Bangladesh. Karena memang kan Bangladesh ini tuh cukup dekat ya dari Myanmar tadi, karena masih tetanggaan. Hingga Agustus 2023, diperkirakan nih lebih dari 1,8 juta orang telah melarikan diri dari Myanmar. Dan para pengungsi ini tuh tersebar di beberapa negara ya, geng. Salah satunya itu yaitu Indonesia dan negara-negara lain seperti misalnya itu Thailand, Malaysia, India, Nepal, dan lain-lainnya. Nah, jadi buat yang belum tahu juga, mereka ini pelariannya itu pergi ke negara-negara ini tuh tadi dengan menggunakan sebuah kapal kayu besar yang estimasinya itu bisa mengangkut sekitar ratusan orang lah pokoknya, geng. Dan menurut laporan UNHCR per 31 Oktober 2023, Bangladesh ini adalah negara yang paling banyak menampung, yaitu sekitar 967-an orang. Diikuti dengan Malaysia sebanyak 157.731 orang, Thailand 91.339 orang, India 78.731 orang, dan terakhir Indonesia sebanyak 882 pengungsi. Nah, meskipun jumlah yang masuk ke Aceh atau ke Indonesia itu sedikit ya, tapi dalam 1 pekan terakhir ini, gelombang pengungsi Rohingya ini tuh mengalami peningkatan sekitar 100% bahkan, atau lebih dari 1.000 orang. Nah, sebenarnya sampai pada video ini dibuat pun, banyak negara-negara yang sudah menutup aksesnya untuk menerima pengungsi Rohingya ini, geng. Termasuk itu salah satunya seperti negara tetangga yaitu Malaysia dan juga negara Australia. Nah, tapi di sini aku nggak mau ngebahas tentang sudut pandang dari negara-negara lain ya. Aku cuma mau fokus sama apa yang terjadi di Indonesia aja, gengs. Nah, ini kita FYI juga ya, gengs. Sebenarnya untuk kasus dari pengungsi Rohingya ini tuh bukan terjadi baru-baru ini aja. Ini tuh sebenarnya udah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tapi melihat dari kejadian di tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu, para pengungsi ini tuh banyak yang tidak berkelakuan baik, dan salah satunya itu seperti halnya misalnya mereka itu setelah ada di camp pengungsian, mereka itu pergi gitu loh, diam-diam gitu. Ada yang mungkin perginya itu ke negara tetangga dengan alasan yang pertama ada yang mau menemui keluarganya di sana, dan yang kedua ada yang ingin mau bekerja di sana. Oke, kita rentetin kejadiannya mulai dari kedatangan pengungsi Rohingya ini di tanggal 14 November 2023. Nah, jadi gelombang pertama itu mengangkut sekitar 196 orang dan mendarat di Desa Kale, Kecamatan Muara III, Pidie pada Selasa 14 November 2023. Nah, di gelombang kedua, sebanyak 174 imigran mendarat di Pasie Merandeh, Kecamatan Bate, Pidie pada Rabu 15 November 2023. Dan pada gelombang yang terakhir ini, tepatnya pada tanggal 16 November 2023, sebanyak 249 pengungsi Rohingya yang tiba di Biren. Nah, tapi ternyata sampai di sana warga Biren itu menolak dengan keras, bahkan melarang mereka untuk turun ke daratan, geng. Nah, setelah pengungsi ini kan ditolak tuh tadi di Biren, akhirnya mereka melanjutkanlah perjalanannya ini dan tiba di Desa Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Namun warga Aceh Utara ini nih juga menolak nih kedatangan dari pengungsi ini. Tapi yang aku salutnya dengan warga Aceh ini, meskipun mereka ini menolak kedatangan mereka, tapi mereka tetap memperhatikan
apa yang menjadi kebutuhan dari pengungsi Rohingya ini. Seperti halnya mungkin dari yang aku baca, itu warga Aceh memberikan bantuan untuk memperbaiki kapal tersebut, serta diberikan bantuan logistik berupa makanan, mineral dan mie instan, serta BBM untuk kapal. Nah, tapi ternyata, geng, bantuan-bantuan yang tadi dikasih sama pengungsi ini malah dibuang-buang ke laut sama pengungsi ini, geng. Kan jadi emosi ya dengernya ya. Kayak nggak tahu terima kasih banget gitu. Yang dimana kan ini konteksnya warga Aceh itu sudah berbaik hati nih dengan membantu memberikan logistik buat mereka. Padahal kan sebenarnya kalau mau dipikir-pikir masih banyak saudara-saudara kita setanah air sebangsa ini tuh yang masih sulit untuk makan aja. Lah tapi ini malah dibuang-buang sama pengungsi Rohingya ini. Jadi bisa kita simpulkan nih, kalau warga Aceh ini menolak pengungsi Rohingya ini tadi, pertama, pengungsi Rohingya ini tidak patuh dengan nilai dan norma masyarakat Aceh yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengungsi Rohingya ini tuh masuk ke area Aceh tanpa konfirmasi apapun kepada pihak setempat, baik itu kepada kepala daerah maupun pemimpin setempat maksudnya. Yang ketiga, tidak ada tempat yang mendukung para pengungsi ini di wilayah mereka. Yang keempat, masyarakat setempat ini mengatakan bahwa pengungsi Rohingya ini sering banget membuat masalah ketika sudah sampai di daratan, geng. Jadi kayak kabur dari kamp penampungan yang tadi aku ceritain, dan apalagi mengeluh ketika diberi makan. Yang kelima, sikap para pengungsi ini nih kayaknya yang tidak lagi menghargai pemberian warga, geng. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, para warga setempat itu menolak kalau pengungsi ini tuh mau menetap. Tapi mereka juga mengatakan kalau hanya untuk beberapa hari saja itu nggak masalah. Nah, sampai pada video ini dibuat, update yang kita dapatkan adalah jumlah dari pengungsi Rohingya ini saat ini sudah mencapai 1.487 orang dan diperkirakan jumlahnya ini akan terus bertambah lantaran kapal-kapal pengungsi Rohingya ini tetap terus berdatangan ke Pulau Aceh, geng. Untuk update terbarunya juga, mereka ini ditempatkan di penampungan sementara, tepatnya di Aceh, Medan, dan Pekanbaru. Nah, menurut kata Menko Polhukam yaitu Mahfud MD, dia ini mengatakan kalau sikap pemerintah yang menerima para pengungsi ini membuat Pemda, pemerintah daerah itu kewalahan dan memicu penolakan. Adapun penampungan sementara, contohnya misalnya di Pekanbaru dan Medan, katanya itu sudah penuh dan kehabisan dana nih, geng. Itulah mengapa pemerintah akan mencari solusi. Salah satunya mungkin mengembalikan mereka ke negara asal. Nah, Pak Mahfud ini juga menyinggung bahwasanya sebenarnya Indonesia ini tuh tidak menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi Rohingya ini, geng. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia tuh bisa aja kalau mau nolak, tapi kan kita punya perikemanusiaan, kata Pak Mahfud MD ini. Nah, jadi buat yang belum tahu nih, memang ini tuh sebenarnya untuk kasus pengungsi Rohingya ini tuh sudah jadi perhatian internasional ya, geng. Karena memang ini sudah masuk ke dalam perjanjian terhadap negara-negara yang terikat dalam persatuan PBB. Tapi tidak semua, dan ternyata memang Indonesia itu tidak menandatangani perihal konvensi pengungsi Rohingya ini, geng. Nah, salah satunya yang menandatangani itu adalah negara Malaysia. Tapi untuk update-nya juga sejauh ini ya, bahkan Malaysia itu juga sudah menutup akses untuk pengungsi Rohingya ini untuk tidak datang ke Malaysia. Begitu juga dengan negara lainnya seperti halnya misalnya Australia. Nah, tapi kalau untuk pendapat aku pribadi, geng, hal yang melatar belakangi kenapa sikap mereka ini, pengungsi Rohingya ini tuh kelihatannya kayak kurang adab gitu, kurang sopan santun gitu kan ya. Menurut aku itu dilatar belakangi karena mereka juga tidak mendapatkan pendidikan yang baik selama mereka tinggal di Myanmar juga. Nah, by the way juga nih, menurut penuturan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam kita, dalam waktu dekat ini akan mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko Polhukam ini. Nah, rencananya isinya itu memang membahas bagaimana para pengungsi Rohingya ini bisa dikembalikan ke negara asalnya yaitu Myanmar. Dan kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar serta akhirnya mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua pihak ya, geng.
Sekian dulu pembahasan kita hari ini mengenai pengungsi Rohingya yang ditolak oleh warga Aceh, dan kalian sekarang nih tahu nih apa alasannya, dan hal yang bisa kita petik dari kasus ini adalah dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, kita harus bisa membawa diri, kita harus bisa menghargai tuan rumah dan mengikuti aturan dari tuan rumah tersebut. Kalau istilahnya tuh sekarang di mana tanah dipijak, di situ langit dijinjing. Oke, sekian dulu gengs pembahasan kita hari ini. Maaf banget kalau masih banyak salah dalam penyampaian nama tempat atau penyampaian dalam hal apapun, atau mungkin ada kekurangan informasi dalam penyampaian kali ini, boleh banget untuk ditambahkan di dalam kolom komentar. Dan thank you semuanya buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @jessica_sarah_may. Dan sampai jumpa lagi di next cerca selanjutnya. Bye!